Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia. Sipil negara sehubungan dengan kemarin juga ya sudah dimulai untuk apel perdana untuk libur panjang ya pada Lebaran tahun 2025 ini. Nah, penegakan disiplin bagi ASN sebelumnya juga kami sudah mewawancarai Kepala BKD Provinsi Sulawesi Utara ada Pak Jemi Kumendong dan juga dari berbagai instansi teknis lainnya terkait dengan bagaimana kemudian penegakan disiplin bagi mereka-mereka yang tidak ikut dalam apel perdana ya pasca libur Lebaran dan juga Nyepi pada tahun 2025 ini. Nah, penegakan disiplin ini kita akan membahasnya bersama-sama dengan narasumber dari akademisi ada Pak Apriles Mandome. Selamat pagi Pak Apriles. Selamat pagi para pendengar RRI atau dalam hal ini juga pemirsa. Selamat baku dapa. Ada pengamat pemerintahan juga sosial pemerintahan ada Pak Taufik Tembelaka. Selamat pagi Pak Taufik. Ya, tapi ya pagi ya. Oke, artinya ini supaya dapat dengar di Manado. Biasanya di kemana? Ya benar. Siap. Kalau kita berbicara tentang penegakan disiplin bagi ASN, kemarin kami sempat bersama-sama dengan Pak Jemi Kumendong. Memang mereka yang tidak masuk atau tidak ikut dalam apel akan direkapitulasi dan mereka akan mendapatkan disiplin. Ini ada terjadi pemotongan untuk upah tambahan atau gaji tambahan begitu yang akan diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan juga kalau memang sifatnya fatal 29 hari tidak masuk kerja, artinya di situ akan dilakukan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja ya antara ASN dan juga pemerintah. Baik, Pak Apriles, ini kita berbicara tentang penegakan disiplin bagi ASN ya. Kita tahu bersama bahwa kalau lihat dari kasus per kasus setiap tahunnya itu hanya slogan-slogan saja, pada penerapannya tidak kelihatan nampak. Padahal sebenarnya banyak juga kasus-kasus yang terjadi begitu. Bagaimana sebenarnya harus diperhatikan begitu Pak sebagai akademisi? Iya, baik, terima kasih atas kesempatan. Saya kira kalau bicara soal disiplin ASN di negara kita, pemerintah sudah cukup banyak mengeluarkan aturan, undang-undang yang paling anyar kalau tidak salah peraturan pemerintah nomor 94 ya Pak Taufik tahun 2021 yang mengatur memang disiplin ASN. Nah, di sana memang secara tegas diatur mengenai larangan yang di warung-warung kopi yang di mana itu akan dirahasia. Berarti memang sudah nyata bahwa memang ada pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh ASN. Nah, saya kira memang mengenai kedisiplinan ini selain memang pendekatan formal melalui aturan dan perundang-undangan, saya pikir memang perlu juga sebuah pendekatan yang lebih komprehensif soal ASN ini, karena kan salah satu misalnya kalau kita bicara soal kedisiplinan ASN maka kita juga tidak bisa melupakan pendekatan kultural. Masyarakat kita kan maaf Pak Taufik, itu masyarakat yang patron klien ya, yang kemudian melihat orang yang lebih berkuasa. Secara sederhana patron klien itu adalah masyarakat yang bergantung pada orang yang dianggap lebih berkuasa. Jadi selalu melihat mereka yang lebih berkuasa, mereka yang lebih berwibawa, mereka yang di atas itu sebagai patron, sebagai anutan. Jadi apa yang dilakukan orang-orang di atas itu yang kemudian diikuti oleh masyarakat. Contoh, nah karena itu memang lewat pendekatan ini misalnya ya soal kedisiplinan ASN memang harus dimulai memang dari atas. Bagaimana para pemimpin itu bukan hanya secara tegas memberlakukan undang-undang tetapi juga memberikan contoh yang baik soal tindakan disiplin kepada para ASN sehingga mereka melihat contoh yang baik, manut terhadap contoh itu, mematuhi, dan kemudian itu menjadi sebuah kultur baru
bagi ASN di pemerintahan kita. Saya kira itu yang dapat saya berikan sejauh ini. Kalau dari pengamat sosial politik pemerintahan ya Pak Taufik ini, Pak Taufik juga kan sering berperan di RRI melihat pada kondisi-kondisi sosial. Ini bagian pemerintahan kita yang perlu dibenahi bagaimana Pak? Apalagi kan sudah mulai ini lumayan refresh banyak ya dari ASN itu hampir 2 minggu ya libur, dan artinya kesempatan untuk libur ini bukan hanya sifatnya untuk merilekskan pikiran dan lain sebagainya, memanfaatkan untuk meningkatkan kinerja juga ketika akan masuk kerja. Tapi kalau memang ditemukan, ini bukan kita lingkup pada pemerintah provinsi saja ya, tapi kabupaten kota yang lain begitu, terkait dengan akhirnya ASN sudah libur nambah libur lagi begitu. Ditanggapi silakan. Iya, terima kasih. Ini diskusi pagi ini menarik karena menarik udah mengangkat dari sisi yang jarang diangkat di Sulawesi Utara. Mungkin banyak orang belum paham tentang apa sih patron klien itu. Iya, iya. Nah, itu antropologi sosial dan antropologi politik. Ya. Ya, ternyata selama ini saya angkat tentang patron klien, ada temennya, akademisi Untra. Terima kasih benar. Jadi itu memang patron klien itu antara yang Pak mendekat sedikit mungkin saya potong. Yang ya. memimpin dan yang dipimpin. Iya, iya. Jadi sifatnya adalah bagaimana yang dipimpin, yang memimpin itu akan dilihat oleh yang dipimpin bukan hanya sekedar teladan tapi panutan. Jadi kata panutan itu lebih tinggi lagi, di mana kalau yang dipimpin melihat yang memimpin melakukan A, mereka akan ngikutin. Itu emang diangkat menarik sekali ya. Luar biasa benar pagi ini mengangkat tentang patron klien. Saya belajar dari Prof. Kuncaraningrat, Prof. Guru Besar UGM. Kemudian saya dari Psikologi UGM. Nah ini yang menjadi tantangan ketika orang banyak berbui-bui ngomong ASN harus ini dan dia levelnya di atas, terus terlihat oleh bawahan apalagi publik dia tidak melakukan hal yang sama, antara ucapan dan tindakan tidak sama, blunder. Itu yang sebetulnya Munir mau ingatkan sebagai akademisi gitu loh. Jadi contoh lah, banyak akademisi akan bilang ayo belajar supaya indeks prestasi kumulatifnya tinggi. Seorang akademisi misalnya Unsrat ya, perguruan tinggi negeri itu saya tahu ada minimal IPK untuk menjadi dosen PTN. Jadi kalau beliau itu termasuk Menir yang pagi ini mengatakan ke mahasiswa itu, mahasiswa akan siap Menir karena orang tahu Menir indeks prestasi kumulatifnya tinggi. Nah, jadi beda dengan orang yang begitu ngomong, ayo belajar supaya jadi juara kelas apa semua IP 3,8, 3,9, wah bla 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 lah, di atas 3,3. Begitu orang lihat ternyata IP-nya 0, gitu. Nah, jadi ini hubungannya dengan ini. Jadi kalau tidak salah betul Pak Gubernur mengingatkan tentang disiplin dan lalu disalahartikan militerisme. Tidak, disiplin sama. Di kantor ini pun yang kita dialog, coba aja kalau masuk jam 10, jam 12, sementara sebetulnya jadwal absennya jam 8. Betul. Ya, sudah. Jadi sebetulnya disiplin sama. Dan sama juga kalau kita disiplin berlalu lintas. Itu bukan tidak ada hubungan sama militer. Jadi kebetulan aja gubernurnya perwira tinggi TNI Angkatan Darat bintang 2. Lalu ada juga lagu menarik, mungkin tolong koreksi kalau saya salah. Pak Gubernur mengatakan apa istilahnya jangan makan tulang orang atau apa. Nah ternyata begitu ditelusurin ada sejumlah oknum memanfaatkan tenaga harian lepas THL yang bisa dia keluar nanti yang kerjakan tugas-tugas itu THL. Itu ada. Itu masalah disiplin lagi. Gitu. Itu kan masalah tanggung jawab. Nah, sebetulnya kalau di swasta ada namanya cost and benefit. Sebetulnya bisa diberlakukan. Kita semua di sini udah bayar pajak dan itu pajak masuk di Dirjen di Kementerian Keuangan, lalu pajak itu dibagikan kepada ini ada pos-posnya. Ternyata yang uang kita itu dipakai untuk hal-hal yang tidak pas, misalnya ASN tidak disiplin dan yang lainnya. Kadang-kadang itu Bung, orang bilang pajak kata orang, jangan lupa rata-rata orang punya HP. Iya. Pada saat dia beli pulsa 5.000 aja sudah ada pajak di dalam.
Jadi kadang-kadang kita kontribusinya ini. Nah dia kecil-kecil saya tertarik benar pagi-pagi. Kaget juga nih angkat patron line gitu. Itu kebetulan salah satu materi saya pernah angkat tentang patron line. Lalu perdebatan banyak. Nah jadi apa yang sudah disampaikan pemimpin gubernur, saya harap juga Pak Gubernur, Bupati Wali Kota dan wakilnya Pak Sekda dan asisten-asisten dan jajarannya memberi contoh yang baik. Karena yang paling baik adalah ketika ada aturan kita dengan sadar melaksanakan karena ada namanya responsibility, tanggung jawab. Jadi jangan ada keterpaksaan. Oh kalau kita nggak masuk nanti potong tunjangan kinerja di daerah atau itu lain. Itu berarti ada ketakutan. Yang paling bagus ini mau disindir. Nah itu tahapannya setelah pemimpin memberi contoh, diharapkan yang dipimpin punya kesadaran. Gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti terbalik, bottom up. Jadi yang dipimpin yang memberi contoh kepada pemimpin. Nah, bahaya juga itu. Nah, jadi ada hal-hal dialog pagi ini udah dibuka dengan mungkin pendengar ini jarang ya pakai teori patron line. Itu teori dari antropologi. Awalnya sosial, lalu sebetulnya menjadi antropologi politik juga. Gimana pemimpin, patron itu pemimpin di atas, lalu di bawah ada klien. Pemimpin menarik klien ke atas, yang klien yang di bawah mendorong pemimpin ke atas. Jadi kita mendapat satu tujuan. Misalnya jargon yang terakhir, jargon politik sulut berkesinambungan. Nah itu juga nih bisa ditarik. Millennium Development Goals, MDGs, lalu SDGs, Sustainable Development Goals. Nah itu ada ada poin-poinnya. Itu adalah tanggung jawab dan tugas khusus pemerintah yang harus digolkan. Nah kalau ASN-nya di rumah kopi tadi ya, ada lagi saya temukan, tolong juga dibuat tim lagi, BKD, Inspektorat, sama Satpol PP, sweeping sampai bukan cuma di rumah kopi, siapa tahu dia punya doi sadiki, tahu pagi-pagi sudah ngopi di hotel, atau dia mungkin pola hidup sehat salah, tahu-tahu ada di fitness center, padahal jam kerja. Nah lalu panggil satu-satu juga THL-nya. Bahwa ada modus memang kalau pemimpinnya nggak ada, oknum ASN biasanya tidak ada di kantor, lalu titip ke THL-nya. Nanti kalau ada bos ini itu oknum itu ada, modusnya sampai ke situ, Bu. Kalau saya mau memotong sedikit, ini berbicara tentang ASN ke THL begitu ya. Dan memang pada dasarnya kan kalau orang ada yang beralasan bahwa THL itu kan memang tugasnya seperti itu, Pak. Bagaimana Anda melihat? Tugasnya sebetulnya membantu, tapi bukan berarti kayak begini, loh. Iya. Kita berdua belanja, Bungnya menemenin saya, tapi yang angkat belanjaan saya Bung yang lebih banyak daripada saya. Ya kayak itulah analoginya ya. Sederhana kita buat itu. Dan yang kalau THL melanggar, saya masih melihat bukannya kompromi ya, karena ada kelemahan. Beda ASN itu, tanya aja Pak Menir, ada prajabatan. Apa isi prajabatan? Itu Magelang itu kecil itu dibandingkan prajabatan. Nanti tanya ke Menir, sebelum orang jadi ASN itu ada prajabatan apa segala macam, diisi lah kalau Manado bilang, di coaching, di briefing, di pelatihan semuanya. Jadi kalau misalnya bicara tentang nanti sampai di wilayah politik ada PP 53 kalau nggak salah, saya lupa itu ada semua. Nah sekarang tinggal diingat-ingatan terus ini RRI Pro 1 ya. Itu mengingatkan. Kalau boleh yang lain ingat. Kadang-kadang orang kan lupa. Walaupun ada juga yang pura-pura lupa, Bung. Saya ke Pak Apriles ditanggapi mungkin apa yang menjadi pembahasan ini. Kalau tadi sudah disampaikan banyak begitu. Kenapa kemudian memang kita perlu saya mengangkat pendekatan dari patron klien Pak Taufik dan Bung Hendra, karena kalau kemudian melihat indeks profesional ASN, sebetulnya ada 4 komponen yang diukur. Yang pertama adalah kualifikasi, baru kompetensi, dan kinerja, lalu yang terakhir disiplin. Yang menarik, dari 4 indeks ini disiplin yang paling kecil, hanya 5% dari semua penilaian. Jadi memang kalau bicara soal hasil output ASN memang kalau mau dari indeks profesional memang ini sangat kecil.
Nah karena itu memang pendekatan peraturan saya kira perlu, tetapi memang tidak melulu harus dari peraturan itu. Harus ada sebuah pendekatan yang berbeda, yang out of the box, sehingga kemudian itu menjadi sebuah pendekatan yang efektif. Salah satu misalnya dari patron klien. Itu yang menjadi tambahan. Yang saya mau tambahkan lagi, yang menarik Pak Taufik dan Bung Hendra, kalau kemudian kita mau jujur terhadap keberadaan ASN kita, terlepas dari agama apapun, justru ASN banyak yang persos loh Pak. Pelayan ya? Ya pelayan. Di gereja-gereja maupun di dengan tindakan yang tidak disiplin, yang indisipliner, maka sebetulnya yang patut dipertanyakan kemana larinya nilai-nilai agama yang sebetulnya di dalamnya itu berisi soal tuntutan-tuntutan, bahkan ada istilah, mohon maaf, kerja adalah ibadah, toh. Bagaimana kemudian kemana lari semua nilai itu, semua nilai-nilai agamawi yang menuntut memang secara normatif itu harus katakanlah kalau mau 1 sampai 10 harus 10 gitu. Dan harus jujur kita akui bahwa dari sekian banyak ASN yang punya predikat sebagai pelayan, justru mereka-mereka ini yang kemudian banyak mengabaikan aturan-aturan dan melanggar disiplin itu. Nah itu fenomena menarik, fenomena lain yang coba kemudian kita lihat gitu kan. Berarti memang ada sebuah kita tidak bisa atau terlalu riskan menyebut kegagalan, sebuah ketidakpedulian lah terhadap sebuah nilai-nilai mumpuni luhur yang justru memang harus menjadi panutan toh di dalam setiap hal. Saya kira kita itu akan kembali untuk Anda selepas kita akan jeda commercial break. Ini kerja adalah ibadah, itu salah satu yang menjadi, nanti saya akan tanyakan kepada Pak Taufik dan juga kembali ke Pak Apriles. Namun sebelumnya kita akan simak dulu informasi jeda commercial break berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Nah, kerja adalah ibadah artinya bahwa sambil kita bekerja, kita beribadah punya tanggung jawab bukan pada diri sendiri, tapi kepada pimpinan dan juga sama yang di atas, begitu ya. Lebih tepatnya begitu Pak Apriles. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Sebab kerja itu kan ada istilah kerja untuk Tuhan, kerja untuk tanggung jawab kita jadi ke atas, ke Tuhan, ke atasan, tetapi juga ke masyarakat tentu saja yang menjadi subjek pelayanan kita. Pak Taufik, ini banyak juga yang sudah masuk bertanya di line WhatsApp maupun untuk yang sudah berkomentar di YouTube kami ya di RRI Manado. Ini Pak Taufik, kita kesinambungkan dengan bahasa kerja adalah ibadah. Artinya selain ada undang-undangnya,
Tidak perlu lagi kita mau lihat dari undang-undang. Tanggung jawab kita juga sesuai dengan keyakinan seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Apriles. Keseimbangannya seperti apa yang seharusnya diperhatikan ketika ada aturannya, padahal kita kalau orang yang beragama sudah tahu, jangan malas-malas, artinya seperti itu, baru jangan makan tulang orang atau apa begitu. Silakan. Ya, yang pasti ini tidak banyak atau bahkan mungkin terlupa ya, kalau saya salah tolong dikoreksi. Iya. Pendekatan rohani Apa itu sangat ini, dan ini menjadi bagian yang paling penting, gimana kita bersyukur ketika kita dapat pekerjaan yang baik dan segala macam. Dan jangan lupa juga, masih ingat dulu kalau di dinding-dinding korpe itu ditulisannya abdi negara. Korps. Jadi kalau saya di Jogja itu, kalau yang namanya abdi dalam itu, abdi raja itu jalan di depan raja ya tidak boleh itu. Bukan lagi jongkok, Bu. Jalan hanya pakai lutut dan kaki di bawah. Jadi lutut mesti sambil berjalan di depan pemimpin itu harus di tanah. Jadi kita jalan apa namanya ya itu ya seperti itu. Nah, jadi abdi itu kan pengabdian. Jadi abdi negara itu kan jelas. Pemerintah, wilayah, rakyat. Kalau nggak ada pemerintah, rakyat itu bukan negara namanya. Jadi kita mengabdi kepada negara, ya kepada rakyat juga pelayanan. Jadi kira-kira sementara itu, karena nanti kita juga akan lihat juga bagaimana untuk menegakkan disiplin. Karena penegakan disiplin kita yang bicarakan, itu juga tidak bisa hanya kadang-kadang yang terbaik adalah kesadaran. Tapi untuk menyadarkan orang, kadang-kadang orang boleh ikuti Sadiki. Salah satu sweeping di rumah kopi Pak Agup kan udah bilang gitu loh. Coba lihat dadakan. Itu lalu sweeping di tempat-tempat itu. Walaupun ada masalah di sini, Bung. Jadi benar juga mungkin ada banyak orang juga, misalnya dia pagi itu dia antar anak sekolah. Misalnya, atau pagi itu dia menyiapkan sarapan di rumah. Ada atau pagi yang lain di mana dia kadang-kadang kalau saya perhatikan kantor pemerintah, dia absen dulu baru makan. Nah, persoalannya apakah kita mau toleransi nggak dengan makan kalau dia jam 9 masih belum ada di ruangan. Nah, absennya kan bisa pagi apapun. Walaupun ada seorang kepala daerah pernah mengatakan ketika apel itu terlambat, dia bilang, saya itu takut terlambat, satu kepala daerah ya, saya nggak mau sebut namanya, tapi di Sulut, dia bilang, saya bangun jam 4 karena saya tahu apelnya pagi. Karena kalau saya bangun jam 5 atau jam 6, dia buka WA dulu, dia posting, dia balas-balas, aneh. Nah, makanya itu ya, contoh kecil aja, Bu. Saya aja kadang-kadang agak lucu, saya ke kamar mandi bawa HP, karena kadang-kadang ada telepon, ada yang darurat sifatnya. Nah, jadi saya antisipasi itu, apalagi pejabat. Dulu ada pejabat, seorang mayor jenderal di Jakarta, itu kira-kira 30 tahun yang lalu kan belum sehebat ini. Dia mandi, radio ada di kamar mandi. Mendengar radio. Iya, dia mau mendengar, gitu segala macam. Karena dia nggak mau terlewat. Karena kan berita itu beda ya. Kalau kita sekarang di sosmed masih bisa ulang, tapi kalau radio TV itu kan lewat, gitu loh. Nah, jadi seperti itu ada. Jadi ada hal-hal yang kita sebut namanya tuntutan zaman. Nah, tuntutan zaman tadi udah berapa variabel diangkat oleh Menir. Pertama, variabel yang teoritis akademik itu adalah patron lain. Yang kedua adalah variabel rohani gitu. Nah, jadi ini ada lagi, kita masukkan lagi variabel gimana itu ditegakkan dengan bukan cuma aturan tapi actionnya apa. Kan aturan itu tidak sebatas itu sebatas sampai di aturan. Baik. Nah, jadi sekali lagi yang saya tahu juga, tolong ASN bersyukur. Saya tahu ada tunjangan kinerja daerah. Itu jumlahnya nggak kecil. Baik. Sudah ada penelpon yang bergabung, kami respon dulu. Selamat pagi, RRI. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana, Pak? Pak Sartono di Kompos. Oh, Pak Sartono. Oke, Pak Sartono, silakan Pak Sartono. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada saudara kita yang lagi berorganisasi.
Ya. Kalau berbicara disiplin diri sejak Pak Sartono menjauh sedikit dulu dari radio monitornya atau dikecilkan begitu. Soalnya agak sedikit ada timbal Iya, balik. terlalu begitu. dekat dengan playback. Oke, silakan dilanjutkan Pak Sartono. Oke, terima kasih. Lanjut, berbicara disiplin. Disiplin ini dari sejak tahun 94, Undang-Undang tahun 81 sudah dikeluarkan dari sejak dulu. Sudah cukup lama dan itu sudah jadi budaya. Namun banyak ini, mohon maaf ya, banyak ASN kita, khususnya pimpinan-pimpinan kita, karena latar belakang DPK pendidikan tinggi, tapi karena dia nyanak komitmen ini, mohon maaf, nyanak komitmen dengan pekerjaan itu, nyanak tulus hati ikhlas dengan pekerjaan itu, pasti dia tidak akan melakukan hal itu. Pasti dia akan salah bicara. Karena nyanak yakin dan percaya. Karena banyak ASN, ini mohon maaf, termasuk satu contoh, guru. Anak-anak harus disiplin. Disiplin waktu. Kalian harus datang cepat supaya tidak terlambat dengan pelajaran. Tiba-tiba beberapa hari kemudian ini guru ini terlambat. Bahkan sampai ada kepala sekolah pun terlambat. Padahal orang sudah terapkan itu. Anak-anak harus disiplin sampai ada lagu, mari-mari berdisiplin. Ya kan? Untuk itu kita kembali pada diri kita masing-masing. Kalau kita betul-betul cinta dan kasih terhadap pekerjaan itu dan yang Tuhan sudah berikan, dan itu dari mulut Tuhan, itu kasih dan keyakinan kita, pasti segala sesuatu itu akan berbuah dan bertumbuh dengan baik sampai anak cucu kita dapat rasakan. Tapi kalau itu karena disiplin ini bagian dari Pancasila. Nah, Pancasila itu sudah diterapkan. Ketuhanan yang baik. Tapi itu semua sudah cantum di dalam Pancasila itu. Baik. Pak Sartono, Pak Sartono sendiri ASN atau apa Pak Sartono? Halo Pak Sartono. Seberat apapun pekerjaan pasti akan ringan. Itu satu. Yang kedua, kalau Tuhan cinta itu pekerjaan itu, tidak perlu mengatakan disiplin. Itu sudah ditanamkan dalam hati sanubari kita. Kalau itu kita tanamkan, pasti negara ini akan maju. Menuju Indonesia emas. Dan itulah para wamen katakan, cari orang-orang yang memang betul-betul ikhlas dan tulus hati. Halo Pak Sartono, Pak Sartono terima sendiri. Terima kasih, selamat pagi Merdeka. Oke, Merdeka. Terima kasih ya. Untuk Pak Sartono yang ada di Kombos, saya ke pertanyaan yang masuk di tanggapan kami di media sosial YouTube. Carson, halo RRI, titip pertanyaan untuk narasumber. Reward apa saja yang dapat diterima ASN apabila berprestasi dalam kinerjanya? Baik. Dan kedua, IQ 9. Bagaimana proses penilaian bagi setiap pegawai? Apakah ada penggantian jam kerja apabila pegawai terlambat masuk? Nah, ini nih. Ini kalau kita berbicara tentang disiplin, pasti semua orang pingin ya. Tapi ada saja yang menjadi kekurangan dari setiap pribadi, akhirnya kurang disiplin. Betul ya Pak? Ya. Saya ke Pak Taufik. Ya boleh. Terima kasih. Ini tadi saya nyebutnya bukan penanggap. Iya, penanggap. Jadi memberi pencerahan yang luar biasa. Mungkin beliau juga mungkin backgroundnya aparatur negara ya, entah disiplin, entah ASN atau TNI Polri, tapi paling tidak keluarga di situ. Jadi emang betul itu membangkitkan kesadaran itu nggak gampang. Nah, ini kalau dihubungkan dengan ada pertanyaan rewardnya banyak sekali. Misalnya satu itu tunjangan kinerja daerah. Tolong ditanya aja kepada pejabat-pejabat eselon 2A, 2B, itu kepala bagian, kepala badan, kepala dinas, kepala biro, staf ahli. Jadi bukan staf khusus ya, staf ahli, lalu asisten, tanya berapa. Sepanjang setahun saya yang pasti di atas 15 juta. Itu rewardnya ya, namanya tunjangan kinerja daerah. Lalu nanti di bawahnya ada pasti lebih kecil karena kan sesuai dengan beban tanggung jawabnya. Kalau di swasta namanya job description-nya ada jelas. Nah, lalu yang berikutnya nanti setiap 23 September ulang tahun provinsi. Jadi seharusnya di kabupaten kota juga sama, ada ulang tahun kabupaten kota, itu ada pemilihan ASN ngeri.
Oh, iya. ASN teladan. Ya, teladan. Waduh, Disiplin. saya udah pernah mengingatkan kata teladan dihilangkan, bilang aja ASN berprestasi. Kalau teladan itu tiba-tiba begitu dapat reward ASN teladan, entah guru, nakes, apa segala macam, tiba-tiba besoknya dia melanggar lalu lintas, nah jadi masalah lagi ini. Tapi kalau berprestasi kan ada, misalnya berprestasi di dalam hal apa. Nah, jadi itu ada banyak yang itu. Lalu ada sayang ya, badan kepegawaian daerah nggak ada ya. Itu nanti itu akan ada catatannya untuk dia reward promosi kenaikan pangkat. Salah satunya dilihat juga seperti itu. Nah jadi reward and punishment itu memang berlaku di semua kayak gitu. Kalau dia sudah pernah melanggar yang fatal, setahu saya agak sulit dia mendapat promosi jabatan yang lebih tinggi. Kalau nyebutnya mungkin mendapat tanggung jawab yang lebih besar gitu ya. Karena jabatan kesannya kita ngejar duniawi gitu. Jadi gimana dia mau memberi tantangan yang lebih besar. Jadi itu penilaiannya itu sayang ya, BKD sebetulnya bisa lebih lengkap. Lebih lengkap di BKD bisa juga dengan, karena di BKD ini dipimpin oleh dua-duanya doktor. Yang pertama Kepala Badan Kepegawaian Daerah itu setahu saya Dr. Jemi Stani Kumendong, Master of Science. Kebetulan sama-sama di saya di UGM. Nah, lalu yang kedua itu sekretarisnya ASN muda, birokrat, Dr. Glory atau siapa? Doktor juga, masih muda. Jadi ini nggak main-main gitu loh. Karena di ASN itu memang, nanti ini benar juga tolong singgung. Kadang-kadang dia ngejar titel, padahal gelar akademik itu yang terpenting ilmu dan pengetahuannya, bukan gelar akademiknya. Tapi sebaiknya ke depan nanti dilihat. Seperti itu. Nah, jadi ada banyak sekali Bu, item-item segala macam yang nanti itu bagian dari standar penilaian. Nah, cuma persoalan muncul lagi yang menilai objektif apa enggak. Nah, itu nanti karena kembali tadi benar mengingatkan pendekatan rohani itu namanya variabel rohani, gimana kita hubungan dengan yang maha kuasa gitu kan. Nah jadi ini yang hubungannya ke depannya menjadi tantangan yang tidak main-main buat kita semua. Ke Pak Priles ditambahkan ini terkait dengan bagaimana kemudian ada reward begitu ya. Dan kalau kemarin juga saya sempat bersama-sama dengan Pak Jemi Kumendong, bahkan di dalamnya ini sanksi kalau misalnya berbicara tentang disiplin ya, sanksi yang terberatnya itu pemecatan langsung. Tapi ini berjenjang ya, ada sampai dengan kategori-kategori tertentu. Dan juga ini kalau disiplin absensi saja itu 29 hari tidak masuk kerja, maka akan dilakukan panggilan dan juga pemecatan begitu. Nah, artinya bahwa sekarang sudah banyak yang terjadi. Undang-undang bukan lagi memaksa, tapi sudah ada ketegasan di dalamnya. Seperti apa ini Pak Apriles melihat? Iya, saya kira kalau bicara soal sanksi atau punishment dan reward, secara jelas di dalam peraturan bahkan di dalam kebijakan-kebijakan BKN maupun BKD itu sudah sangat jelas. Dan benar apa yang dikatakan oleh Pak Kumendong bahwa memang ada jenjang-jenjang sampai pada bahkan yang terberat sesuai dengan aturan BKN, pemecatan tentu saja. Dan dari berbagai pengalaman, kalau memang benar apa yang dikatakan bahwa sudah ada berbagai tindakan disiplin sanksi yang dilakukan kepada ASN, maka kita saya kira patut kemudian berterima kasih kepada BKN atau BKD yang dalam hal ini sedang atau sudah melaksanakan tugas dengan baik. Tetapi mungkin memang satu permasalahan yang perlu juga diperbaiki adalah bagaimana sebuah sistem komunikasi dari kepegawaian ini dibentuk agar supaya aturan yang ada itu bisa terkirim secara jelas kepada setiap pribadi ASN. Tetapi pun sanksi yang ada itu bisa terpublish sehingga ada sebuah efek jerah, ada sebuah kewaspadaan dari ASN. Oh ternyata dalam kurun katakanlah misalnya 2024 sampai 2025 ini ada sekitar 200 ASN yang mengalami tindakan disiplin dan 50 diantaranya dipecat, ya kan?
Jangan-jangan nanti saya kena kalau saya terus misalnya di rumah kopi atau di hotel atau di gym, ya. Jangan-jangan saya nanti yang kebagian. Jadi harus terpublish, harus tersampaikan fakta-fakta ini supaya memang ASN juga tahu bahwa ternyata BKD tidak main-main dengan ini, dan masyarakat kemudian bisa menjadi alat kontrol ketika kemudian ini tersampaikan, terpublikasi kepada masyarakat, masyarakat bisa kemudian menjadi alat kontrol. Saya kira memang harus sampai ke sana, sebab kalau reward, kalau punishment kan tadi memang secara jelas sudah dikatakan oleh Pak Taufik bagaimana reward punishment. Tetapi memang hal yang penting juga seperti yang saya singgung tadi di dalam penilaian indeks profesional ASN, itu kan ada dua hal yang saya lihat cukup penting dan presentasinya cukup besar, kualifikasi dan kompetensi. Saya kira memang kalau di dalam kerangka reward kepada ASN ini yang perlu diperhatikan. Jangan reward itu hanya berdasarkan like and dislike, hanya berdasarkan kedekatan. Kan Pak Taufik sudah menyinggung tadi bahwa ada reward. Jangan hanya berdasarkan kedekatan, tetapi harus berdasarkan memang kualifikasi. Sesuai enggak pendidikan orang ini dengan posisi yang akan dia emban? Kompeten enggak dia di situ berdasarkan prestasi-prestasi kinerja yang telah dilalui selama ini? Kompeten nggak dia di situ? Kalau tidak sesuai dengan jangan dipaksakan, sehingga kemudian ketika itu dipaksakan, pertama kinerja menjadi buruk, yang kedua menimbulkan iri hati dari ASN lain. Wah, saya punya kompetensi lebih, saya kualifikasi pendidikan saya lebih baik dari dia, kenapa dia yang dipromosikan, saya tidak? Baik. Saya kira itu yang menjadi tambahan. Saya ke pengamat politik ya dan pemerintahan Pak Taufik Tumbelaka. Saya menarik perhatian tadi dari apa yang dikatakan oleh Pak Apriles, ini terkait dengan bagaimana kemudian disiplin pegawai yang sifatnya ini lebih pada jabatannya ya, bukan, dan juga keterampilan atau keahlian dari ASN itu. Yang kenyataannya ini yang sering terjadi dan ini tidak lumrah juga di dalam lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat kita. Saya dari partai ini begitu. Jabatan-jabatan politik yang masuk akhirnya tidak ada keseimbangan antara kinerja dari ASN yang sifatnya tadi tidak berkompeten di situ dikasih taruh di situ. Ini karena ada janji-janji politik yang kadang-kali terbawa-bawa dalam situasi kerja. Ditanggapi seperti apa, Pak? Apa itu wajar-wajar saja atau itu seharusnya tidak boleh terjadi begitu? Ya, ini fenomena politik yang sebetulnya memprihatinkan. Sebetulnya jabatan itu tidak ada hubungan dengan politik. Iya. Di situ harus dilihat dari profesionalnya dan ada sebutannya kapabilitas dan aksesibilitas. Orang dianggap mampu belum tentu pantas, karena akan dilihat dari sisi moral, apa segala macam itu dilihat. Jadi satu paket besar. Persoalannya muncul di situ karena akhirnya ada oknum-oknum lebih ke pendekatan pribadi karena supaya kalau dulu setahu saya di zaman Suhogi tahun 66 itu ada mengirimkan kepada teman-temannya kaca, bedak sama lipstik katanya supaya lebih cantik di depan penguasa. Nah, itu Suhogi itu salah satu buku catatan Sang Demonstran tuh sampai lebih 6 kali saya baca itu, bahkan saya buat tulisan waktu masih kuliah. Nah, jadi ini yang jadi masalah, tantangan terberat itu gimana fungsi kontrolnya itu dilakukan oleh pimpinan, karena itu dulu ada namanya pengawasan melekat, itu berjenjang memang. Tapi kalau ada missing link satu, emang bubar jalan, itu masalah itu. Nah, bahkan belum lagi kalau telinga tipis, ya, info sesat. Nah, ini berat, emang ini tidak mudah. Jadi tantangan-tantangan yang kita hadapi itu sangat banyak. Tadi Menir udah mengangkat itu salah satunya gimana dia memang betul-betul melakukan itu dengan baik dan berkesinambungan dari waktu ke waktu. Yang paling sulit itu adalah konsistensi. Hari ini kita bisa konsisten, ada misalnya tadi penelpon ya kalau nggak salah, dia terlambat segala macam. Kita lihat dulu terlambatnya apa. Siapa tahu minta maaf ya. Kalau bicara nanti kalau pendengar dan yang lain mau diundang ke TV atau radio,
mesti on time. Karena mereka misalnya jam 9 ya jam 9 mulai gitu. Terus nanti kalau misalnya ini minta maaf ya, durasinya misalnya 60 menit, ngomong juga nggak bisa panjang-panjang karena itu udah ada tersistem. Nah jadi itu yang tidak gampang. Kadang-kadang ada juga bukan tidak mungkin ya, dia misalnya pagi dia udah waktunya on time, bahkan bisa lebih cepat 15 menit. Tiba-tiba ada orang laka lantas, tiba-tiba dia menolak. Ini contoh kecil, bukan mengada-ngada. Karena ada satu tayangan video kecil yang satu anak kecil selalu terlambat. Lalu dihukum oleh pakai mistar ya, gitu. Masih ada ya video itu. Lalu akhirnya gurunya menghukum terus, akhirnya melihat ternyata anak ini bawa dulu ayahnya atau omanya atau opanya ke panti asuhan apa. Itu salah satu contoh. Message-nya adalah bukan alasan pembenarnya, tapi hati-hati dalam mengambil keputusan. Betul. Terlambat kan kita tanya dulu apa segala macam, kenapa, lalu kita cari tahu betul apa enggak. Karena ini kan banyak juga kan yang cari alasan pembenar, udah salah cari. Nah ini emang complicated, ruwet ini masalah penegakan disiplin karena menyangkut kesadaran. Jangan lupa juga pada masa kita nyebutnya rezim Soeharto, bukan jadi dalam terminologi ilmu politik nggak ada orde baru, orde lama nggak ada, gitu ya. Itu ada rezim Soekarno, Soeharto, ya sekarang rezim Prabowo sebelum itu. Dalam itu ASN dijadikan mesin politik. Dulu itu, ya. AMRI birokrasi Golkar, gitu loh. Nah jadi AMRI-nya udah kembali ke barat. AMRI itu TNI Polri, gitu. Lalu Golkarnya udah jadi partai politik, memisahkan dari pemerintah. Nah sekarang birokratnya, kan dulu birokrat jadi mesin politik. Makanya kadang-kadang pekerjaan minta maaf ya, pasang pintu, analoginya ya. Contohnya pasang pintu cukup 2 orang, 10 orang ditaruh di situ. Karena tujuannya dia jadi mesin politik. Sosialisasi ke masyarakat. Nah, jadi ini ada beban segala macam. Kita belum lagi lihat ya, berapa sih belanja rutinnya, berapa belanja yang buat ASN-nya, gaji segala macam. Ya kadang-kadang sampai minta maaf. Ada juga saya lihat THL atau masyarakat lebih kenalnya bukan tenaga harian lepas, honor. Itu udah berlebihan jumlahnya. Itu belum ada dilihat berapa sih kebutuhan kita butuh. THL pasti dibutuhkan. Kalau buat saya ya dibutuhkan karena emang untuk menunjang. Tapi ya kalau udah berlebihan, apalagi Pak Gubernur kan bilang udah nyindir. Beliau tahu loh. Saya juga kaget kok beliau bisa tahu ya bahwa ada ASN sengaja membenahi pekerjaan itu yang sebetulnya tugasnya dia. Kalau kita nyebutnya tugas pokok dan fungsi, tupoksi. Kalau di swasta bilang job description, job desk. Itu tugasnya ASN itu, tapi dia bebankan ke THL itu. Gitu. Nah, padahal THL itu tugasnya membantu, bukan cuma untuk kalau begitu maksudnya ya tukeran aja, THL-nya jadi ASN, ASN jadi THL. Kira-kira kita agak serius tapi santai lah, gitu. Karena kalau tegang, konotasinya kita pancuri tulang. Iya, apalagi bener kan di depan kelas mesti serius terus. Gitu. Baik, kita sudah berada di bagian akhir, mungkin akan ditambahkan oleh Pak Apriles terkait dengan penegakan. Kalau penegakan kan artinya ini ada aturan di dalam yang harus kita lakukan atau laksanakan ya. Kalau kurang disiplin ya berarti harus ditindaki begitu. Iya, saya kira memang kalau mengenai penegakan penting untuk secara konsisten yang disinggung oleh Pak Taufik tadi, menegakkan aturan yang telah ada. Jadi tidak boleh ada gray area, walaupun memang pertimbangan-pertimbangan, katakanlah pertimbangan kemanusiaan itu perlu, tetapi kalau memang kemudian didapati betul melanggar, ya tidak boleh ada lagi area abu-abu yang di situ ada tawar-menawar, di situ ada kong-kalingkong, harus secara tegas. Nah karena itu memang saya kira dari hal ini dan dari apa yang disinggung oleh Pak Taufik tadi memang sangat jelas bagi kita bahwa memang semua sistem harus dibenahi dalam kerangka penegakan disiplin ASN ini, dan itu harus dimulai kalau bagi ASN tentu saja dari proses rekrutmen. Tetapi kalau sudah menyangkut hal yang lebih luas, menyangkut kepemimpinan, ya harus dimulai dari pemimpin yang mau melayani, pemimpin yang mau memang melepaskan berbagai kepentingan ketika dia memimpin, sehingga tidak ada lagi
seperti tadi pasukan-pasukan yang dibawa untuk sekedar pencitraan, sekedar kemudian sebagai alat politik. Oke. Saya kira itu yang menjadi hal penting lainnya. Terima kasih. Baik, ini mantap sekali ya bagaimana kemudian hal-hal yang bisa membangun juga kepercayaan diri dari seorang ASN. Ini ada masukan-masukan yang disampaikan oleh pengamat politik dan juga pemerintahan, ada Pak Taufik Tembelaka dan juga Pak Apriles dari akademisi yang sudah menyampaikan bagaimana kemudian penegakan hukum terkait dengan kedisiplinan ASN ini agar supaya benar-benar bukan menciptakan efek jerah ya, tapi akan mendisiplinkan dan lebih meningkatkan kinerja bagi para aparat sipil negara. Bukan begitu ya, sudah Bapak-bapak. Oke. Terima kasih banyak Pak Taufik waktunya. Jangan bosan-bosan dengan RRI ya Pak Taufik. Siap. Pak Apriles juga ya. Yang selalu aktif bersama dengan RRI dalam setiap pemberitaan dan juga dialog. Baik, dan akhirnya dari belakang perangkat siar saya Indra Asa yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi menjelang siang dan ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesuai